Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas seputar dunia kerja. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semua baik secara fisik dan keuangan. Untuk yang sudah bekerja, pertahankan prestasinya. Untuk MENUJANG, jabatan lebih baik lagi. Dan untuk yang belum bekerja, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pilihannya. Di sini akan sedikit saya berikan gambaran bagaimana suatu perusahaan memberikan informasikan lowongan kerja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut dan di mana bisa mengikuti tes di perusahaan tersebut. Media sosial. Di zaman yang modern dan digital seperti ini, setiap perusahaan pasti sudah memiliki media sosial, entah itu Twitter, Instagram ataupun Facebook. Pastikan untuk teman-teman di sini sudah memverifikasi media sosial tersebut supaya tidak keliru antara yang asli dan yang palsu, yang ditakutkan akan tertipu dengan media sosial yang belum diverifikasi sama Anda sendiri. Kemudian Anda ikuti media sosial tersebut karena setiap informasi yang paling cepat didapatkan adalah dari media internet, khususnya media sosial. Disnaker, Dinas Tenaga Kerja setempat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan transmigrasi. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan transmigrasi. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis UPT, Dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai tugas dan fungsinya. Setiap perusahaan wajib melapor ke Disnaker tentang jumlah karyawan, tunjangan apa yang diberikan, fasilitas apa yang diberikan kepada karyawan, termasuk adalah ketika membutuhkan calon karyawan harus lapor ke Disnaker tempat yang dibutuhkan calon karyawan. Untuk lowongan kerja di Disnaker saya rasa adalah sangat tepat karena sudah diverifikasi oleh Disnaker itu sendiri dan perusahaan juga sudah terdaftar di Disnaker itu sendiri sebagai perusahaan yang legal. Untuk lowongan kerja yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja, setiap pelamar wajib membuat surat AK1, kartu kuning, untuk mendata warga negara yang belum bekerja, dan untuk lowongan kerja akan diinfokan di media sosial Disnaker tersebut dan akan ditempel di mading dari Disnaker tersebut berserta info jadwal tes dan cara mendaftarnya, bahkan juga biasanya tes dan INTERVIEW akan dilaksanakan di dinas tersebut. Bursa Kerja Khusus BKK. Apa itu BKK? Bursa Kerja Khusus BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan SMK, sebagai subsistem pendidikan nasional yang bertanggung jawab dalam penyiapan SDM tingkat menengah yang handal, berorientasi kepada kebutuhan pasar, harus mampu mengembangkan inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar sehingga dapat mewujudkan kepuasan pencari kerja. BKK SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja.
Pemberdayaan BKKSMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah yaitu sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan BKKSMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK. BKKSMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi jika tidak ada pasangan industri, usaha kerja, sebagai lingkungan kerja di mana siswa belajar. Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja atau BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing. Secara umum, BLK membuka beberapa bidang kejuruan seperti kejuruan teknik sepeda motor, kejuruan teknisi komputer, kejuruan operator komputer, kejuruan tata busana, kejuruan teknik pendingin, kejuruan tata geraha, kejuruan tata kecantikan rambut, kejuruan tata kecantikan kulit, kejuruan tata rias pengantin, kejuruan tata boga dan lain sebagainya. BLK juga bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Korea. 1. Dan biasanya Balai Latihan Kerja juga sudah bekerja sama dengan perusahaan sehingga mereka akan menyalurkan tenaga didiknya ke perusahaan yang sudah bermitra dengan BLK tersebut. Karena BLK lebih memiliki kemampuan lebih spesifik di bidangnya. Nah, untuk penjelasan di atas adalah alur bagaimana perusahaan membuka lowongan kerja. Teman-teman semua bisa cari di 4 tempat membuka lowongan kerja tersebut. Selamat berjuang buat teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan dan semoga teman-teman cepat bekerja di suatu perusahaan dan meniti karir di perusahaan tersebut dan sukses akan menghampiri Anda. Tunjukkan kinerja kepada perusahaan dan perusahaan akan memberikan penilaian terhadap Anda dan karir cemerlang ada di depan Anda. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak videonya, mudah-mudahan menjadi bahan referensi Anda. Dan pastikan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang dunia kerja lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.